Disclaimer terlebih dahulu, semua yang disampaikan dalam video ini adalah opini pribadi dariku setelah nonton anime ini sampai habis. Kalian boleh setuju ataupun tidak, silahkan sampaikan saja di kolom komentar dengan sopan dan tidak perlu syarat. Kalau kalian udah mengerti, ayo kita masuk ke videonya. Halo guys, selamat datang di konten nonton aja. Di konten ini, aku akan ngebahas anime atau film yang mungkin aja belum pernah kalian tonton. Video kali ini akan membahas tentang anime yang berjudul Hinamatsuri. Biar gak kelamaan, ayo kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Hinamatsuri rilis dalam 12 episode pada 6 April sampai 22 Juni 2018 atau pada Spring 2018. Studio yang menggarap anime ini adalah Studio Phil, yang banyak memproduksi anime bergenre school atau slice of life seperti ini. Cerita Hinamatsuri diambil dari manga yang judulnya sama, karya dari Masao Otake, dan manganya sudah tamat di tahun 2020. Genre anime ini adalah komedi dan supernatural. Kalau kalian cek di My Anime List, sebenarnya ada juga anime yang berjudul sama yaitu Hinamatsuri yang rilis di tahun 1993. Namun sepertinya itu anime yang berbeda dengan anime yang akan kita bahas karena manga dari Hinamatsuri ini mulai serialisasi di tahun 2010. Anime Hinamatsuri bercerita tentang Nita, seorang yakuza, tiba-tiba saja kedatangan alien atau mutan di rumahnya. Mungkin lebih cocok disebut mutan karena tampilannya masih seperti manusia, walaupun punya kekuatan super. Mutan ini memperkenalkan dirinya dengan nama Hina dan dia mengaku datang dari masa depan. Sebenarnya Hina ini adalah mutan dengan tingkat ancaman yang tinggi dan kabarnya di dimensi awalnya, dia ini sering lepas kendali dan menghancurkan banyak hal. Gak ada penjelasan bagaimana dan kenapa Hina ini bisa muncul di rumahnya Nita. Saking berbahayanya Hina, organisasi yang menciptakan Hina ini mengutus dua mutan lainnya yaitu Anzu dan Mao untuk menjemput paksa atau melenyapkan saja Hina di bumi. Namun nasib kedua mutan ini apes. Anzu gak bisa balik ke dimensinya karena bolanya hilang, dan saat agen lain datang untuk menginvestigasi keberadaan Hina, Anzu dapat kabar kalau dia udah dianggap mati oleh organisasinya, dan dia pun gak diurus lagi oleh mereka. Mao waktu awal sampai ke bumi malah nyasar ke pulau tidak berpenghuni. Dia hampir gila karena udah terlalu lama tinggal sendirian, jadinya dia memutuskan untuk bikin rakit dan pergi ke Jepang. Apesnya lagi, Mao malah nyasar ke Cina dan akhirnya dia malah belajar kungfu di sana. Di awal anime dan di akhir anime ini juga dikasih teaser kalau dia itu ketemu sama band yang pernah dibantu manggung sama Hina. Jadi menurutku Mao ini bakal dianterin sama mereka buat ketemu Hina. Mao ini kelihatannya menganggap Hina dan Anzu adalah teman, makanya dia ini sebegitu kuatnya untuk bertahan hidup dan juga ingin segera sampai ke Jepang. Kembali ke Hina di rumahnya Nita. Awalnya kekuatan yang Hina perlihatkan untuk menghancurkan koleksi vas bunga milik Nita bikin Nita takut. Tapi lama-kelamaan, Nita pun terbiasa dengan keberadaan Hina karena meskipun Hina punya kekuatan super, pada dasarnya Hina ini tetaplah anak-anak. Seiring berjalannya cerita, kedekatan antara Nita dan Hina seperti ayah dan anak. Tapi kelakuan Hina yang malah jadi anak manja setelah mulai disayang oleh Nita ini bikin aku sebel. Aku gak tahu kenapa, mungkin cuma aku aja yang gak suka anak kecil, tapi yang jelas aku sebel aja liatnya. Kalau menurut kalian gimana? Coba sampein pendapat kalian setelah lihat Hina ini di kolom komentar. Karir Nita sebagai yakuza pun sebenarnya terlihat bagus. Walaupun dia satu-satunya anggota yang gak bisa berantem, tapi karena dia bawa Hina, dia jadi bisa ngeratain geng yakuza saingan dari kelompoknya Nita. Karena prestasi tersebut, dia jadi makin terkenal dan sampai-sampai hampir dijadikan ketua geng selanjutnya dan hampir dibunuh juga oleh seniornya sendiri karena dianggap melangkahi mereka. Walaupun wacana untuk Nita sebagai ketua geng ini adalah bercandaan untuk menghibur Hina. Nita ini punya hobi mengoleksi vas bunga. Agak nggak jelas ya emang, tapi kalau dia suka ya udahlah. Di awal-awal anime ini juga vas ini yang dia kumpulkan ini selalu dipecahkan oleh Hina. Tapi karena Nita ini tajir, vas rusak dikit itu nggak ngaruh, masih bisa beli lagi. Yang penting anak itu senang. Ada beberapa karakter lain yang menonjol dalam anime ini. Yang pertama adalah Anzu. Anzu adalah jenis mutan kayak Hina, tapi kekuatan Anzu ini masih di bawah kekuatannya Hina. Walaupun Anzu kelihatan lebih lemah dari Hina, Anzu tetap bisa ngeratain satu squad geng motor waktu dia baru spawn. Jadi kekuatan Anzu ini nggak bisa diremehkan. Anzu datang ke bumi dengan misi untuk membawa Hina balik ke dimensi awalnya dia berada. Dia pun harus adu mekanik dengan Hina yang tentu saja hasilnya dimenangkan oleh Hina. Karena kalah adu mekanik, Anzu pun berniat untuk balik ke dimensi awalnya dengan membawa sampel rambut Hina sebagai bukti bahwa Hina telah berhasil dikalahkan.
Tapi karena bola teleportasinya hilang, Anzu nggak bisa balik ke dimensinya dan akhirnya dia jadi gembel bersama Yasan dan gengnya. Tempat tinggal Anzu dan gembel lainnya pun akhirnya digusur, jadi mereka berpencar dan Anzu diadopsi oleh keluarga penjual ramen dengan bantuan Utako. Sebenarnya perkembangan karakter dari Anzu ini adalah yang paling bagus menurutku. Di awal Anzu muncul, dia kelihatan brutal dan nggak bisa dikendalikan. Tapi setelah diajari sedikit basic kehidupan di bumi oleh Yasan, dia pun jadi lebih penurut. Kehidupan yang keras sebagai gembel ini membuat Anzu jadi anak yang tidak manja setelah diadopsi oleh bapak dan ibu penjual ramen. Bapak dan ibu penjual ramen sebenarnya mampu untuk memanjakan Anzu, tapi Anzu sendiri nggak mau dan dia lebih memilih untuk bantu-bantu di warung ramen itu. Karakter polos dan pekerja keras dari Anzu ini benar-benar bikin aku salut dan berharap bocil-bocil zaman sekarang cobalah untuk punya karakter kayak Anzu. Gak kebanyakan ngeluh dan bikin status galau atau #broken home di sosmed karena disuruh sedikit oleh orang tuanya. Lihatlah Anzu, hidupnya keras dan mentalnya pun kuat untuk menghadapi kesulitan selama dia di bumi. Kalau kalian bisa punya karakter kayak Anzu, aku bisa jamin Indonesia bakal menjadi bangsa yang semakin kuat. Karakter lainnya yang bisa dibilang menonjol dalam anime ini adalah Mishima Hitomi. Hitomi ini sebenarnya teman kelas dari Hina. Dia ini anak yang rajin dan serba bisa. Terbukti waktu Hina yang awalnya niat gabung OSIS karena pengen menguasai sekolah, malah kabur begitu aja dan akhirnya tugas-tugas Hina ini dikerjakan oleh Hitomi dan hasilnya memuaskan. Ada kekurangan dari Hitomi yang aku yakin banyak orang yang punya karakter ini termasuk juga aku sendiri, yaitu dia nggak bisa bilang tidak ke orang lain. Ini memang kebiasaan buruk yang dampaknya bisa kita lihat ke karakter Hitomi ini. Awalnya Hitomi terpaksa ngelayani pelanggan Utako yang mabok dan kepengen minum saat Utako lagi nggak ada. Tanpa diduga dan siapa sangka, Hitomi yang seorang anak SMP ini bisa meracik minuman yang enak dan disukai oleh masing-masing pelanggan dalam sekali coba. Utako yang bisa melihat potensi duit dari Hitomi terpaksa melakukan trik kotor dengan melakukan blackmail ke Hitomi dengan mengancam memberikan video dirinya sebagai bartender ke sekolah dan ke orang tuanya. Yang mana itu adalah hal yang sangat bahaya untuk seorang yang seharusnya belum pernah minum minuman yang 18+. Akhirnya Hitomi harus bekerja di bar Utako sebagai bartender. Yang aneh adalah banyak orang yang tidak mengira kalau Hitomi ini sebenarnya masih SMP. Bahkan sampai wali kelasnya pun menolak fakta kalau yang ada di hadapannya itu adalah Hitomi, murid yang ada di kelasnya. Karena dia bekerja sebagai bartender, dia ketemu banyak orang yang berpengaruh di berbagai jenis pekerjaan yang minum-minum di barnya Utako. Hitomi pun banyak menerima tawaran pekerjaan part-time dari orang-orang itu dan ternyata Hitomi bisa bekerja dengan hasil yang memuaskan. Dia sampai bisa punya uang untuk sewa apartemen sendiri dari hasil kerja part-time-nya. Hitomi sebenarnya sudah lelah secara fisik dan mental karena dia bekerja terlalu banyak dan dia juga kurang istirahat. Hitomi berniat untuk melaporkan kerjaan dan kelakuan dari Utako yang meres dia sampai benar-benar kering ke ibunya sendiri. Bukannya marah dan menghentikan Utako, ibunya malah bangga dan menganggap kalau ini adalah jalan yang dipilih oleh anaknya. Kasian banget karakter Hitomi ini. Dia cuma pengen ditolong dan berhenti dari lingkaran kerja yang seharusnya belum dia jalani, tapi dia malah terperosok ke dalam karena di awal ini dia nggak bisa bilang tidak ke orang lain. Akhirnya dia pun berakhir dimanfaatkan oleh pihak yang cari untungnya saja seperti Utako ini. Sebenarnya ada karakter lainnya juga, cuma karakter yang menurutku memorable dari anime ini adalah mereka berdua. Kalian bisa langsung nonton animenya saja kalau emang penasaran dengan karakter lainnya, karena tiap karakter ini unik dan punya posisinya masing-masing yang bisa merangkai story dan komedi di anime ini, jadi lumayan fresh. Sebenarnya aku tahu anime ini sejak anime ini masih ongoing di tahun 2018. Tapi waktu itu banyak anime yang lebih seru kayak Shokugeki no Souma Season 3, DxD Season 4, Steins Gate Zero, Tadakun, Beatless, dan lain sebagainya. Terus juga waktu baca sinopsisnya yang terkait sama Yakuza, aku udah mikir kalau anime ini bakal fokus gelut. Tebakanku waktu itu ceritanya bakal Yakuza versus Mutant. Akhirnya aku skip anime ini. Selang beberapa lama dari itu, aku yang masih nganggur dan gak ada kerjaan ini cobalah iseng-iseng cari anime di situs download anime K. Siapa tahu ada anime seru yang belum pernah ditonton. Kebetulan Hinamatsuri ini muncul di homepage dan jadinya aku download batch-nya dan ditonton sampai habis. Ternyata keputusanku ini nggak salah. Buat yang belum pernah nonton, anime ini komedinya beneran fresh, bener-bener lucu, sampai bikin perut kram karena full ketawa nontonnya. Selain lucu, tiap karakter di anime ini juga punya peran masing-masing, nggak sekedar nongol buat ngisi frame. Karakter sampingan kayak Utako, Sabu, Ketua Geng, Juragan, dan orang-orang lainnya ini justru yang menggerakkan cerita anime ini. Kalau nggak ada mereka, anime ini nggak bakal jadi anime komedi.
Justru malah cuma anime slice of life yang ceritanya cuma bapak yang ngurusin anaknya. Walaupun komedi di anime ini cukup dominan, tapi anime ini juga nyisipin beberapa ajaran kehidupan yang bagus. Contoh yang kelihatan adalah waktu Anzu baru dikasih duit sama bapak dan ibu warung ramen. Waktu itu Anzu niatnya mau ngasih mereka hadiah alat pijat karena mereka berdua sering ngeluh badannya pegel. Tapi uang yang Anzu punya masih kurang dan kebetulan dia pergi bareng Hitomi. Hitomi ini sebenarnya mau aja nambahin uangnya Anzu buat beli alat pijat. Tapi sebelum Hitomi nawarin pinjaman, mereka berdua malah ketemu Sabu duluan. Sabu ngasih saran yang sesat, dimana kalau uangnya kurang, gandain aja uangnya di judi balapan kuda. Anzu kepengaruh aja kata-kata dari Sabu karena dia pengen hadiahnya ini adalah hasil dari usahanya sendiri. Awalnya taruhan yang Anzu pasang ini menang, jadi uangnya Anzu ini bertambah berkali-kali lipat. Hitomi yang minta Anzu buat udahan aja, tapi Sabu malah manas-manasin Anzu buat pasang lagi, siapa tahu menang lebih gede. Dan Anzu lebih nurut ke Sabu. Hasilnya apa? Ya bener, Anzu malah rungkat. Uangnya habis dan dia malah gak bisa beli apa-apa buat bapak dan ibu warung ramen. Anzu nangis karena bingung mau ngasih hadiah apa. Hitomi ngasih tahu Anzu kalau hadiah itu bukan soal bentuknya, tapi soal ketulusannya. Akhirnya Anzu pun ngasih hadiah kupon pijit buatannya sendiri, jadi Anzu sendiri yang mijetin bapak dan ibu warung ramen. Dari sepotong kisahnya Anzu ini ada dua hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, bener kayak kata-katanya Hitomi, hadiah itu bukan soal bentuknya, tapi soal ketulusannya. Kalau kalian emang niat ngasih hadiah, akhir bulan pun bukan jadi masalah buat kalian. Kalau emang kalian ada duitnya, belilah hadiah yang bagus dan berguna. Karena ada aja orang yang gak bisa baca niat baik kalian kalau kalian ngasih barang yang gak jelas. Pelajaran kedua yang bisa diambil adalah, kalau kalian pengen uang kalian nambah, jangan judi. Mending kalian investasi aja, beli saham atau kalian buka usaha kalian sendiri. Walaupun lama tapi hasilnya jelas. Judi itu gak bakal bikin kalian menang. Yang ada kalian malah sedekah ke bandar yang jelas-jelas nipu kalian. Dan ini buat kalian yang masih suka judi online, tolonglah berhenti. Udah miskin malah main judi, bukannya untung malah buntung. Masih ngomongin nilai-nilai kehidupan di anime ini, sebenarnya anime ini juga ngasih contoh buruk soal parenting. Kalian bisa lihat kelakuan Hina sepanjang anime ini. Dia kelihatan banget santai dan malah cenderung manja. Kenapa dia begitu? Ya karena Nita kan emang sibuk sebagai seorang yakuza. Dia juga kelihatan banget ngurus Hina cuma sekedar biar Hina gak ngamuk aja di bumi. Gak ada niatan ngedidik. Kehidupan Nita dan Hina ini adalah contoh penggambaran dari anak broken home yang broken home beneran, yang hanya punya satu sosok orang tua. Karena Hina ini hidupnya enak dan Nita juga asal aja ngurus Hina dan gak ngasih ajaran soal kehidupan di bumi, akhirnya Hina pun jadi kayak gitu. Beda sama Anzu yang sejak datang ke bumi udah jadi gembel. Hidup jadi gembel itu keras. Kebetulan Anzu ketemu Yasan dan gengnya yang ngajarin banyak hal buat Anzu. Akhirnya Anzu pun jadi pribadi yang lebih baik daripada waktu awal dia datang ke bumi. Overall, anime ini bagus untuk ditonton. Komedi di anime ini bisa kubilang timeless karena emang masalah yang diangkat dari anime ini bakal relevan terus ke depannya. Dan juga anime ini bisa dinikmatin anak-anak supaya bisa tahu kalau jadi dewasa itu nggak enak. Bisa juga dinikmati remaja karena anime ini ngasih gambaran ke kalian kalau salah ngurus anak jadinya kayak gimana. Dan dinikmati orang dewasa sebagai ajaran soal cara hidup bersosial dan cara ngurus anak yang benar. Jangan seenaknya aja kalian jadi orang tua. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar kalau kalian udah nonton anime ini sampai habis. Kesimpulannya, aku bisa merekomendasikan kalian buat nonton Hinamatsuri. Anime ini bukan anime yang jualan fan service kayak anime-anime isekai zaman sekarang. Daya tarik anime ini justru datang dari plot dan penggambaran karakternya. Komedi yang dibawa anime ini fresh banget. Selain komedi, anime ini juga ngasih banyak pelajaran soal kehidupan dari sudut pandang orang dewasa dan juga anak-anak. Harusnya anime ini dikasih genre seinen sih, tapi ya terserah mangakanya aja kan dia yang bikin ceritanya. Intinya ini anime yang bagus dan kalian bisa coba untuk nonton anime ini. Sekian dari aku, kalau kalian suka dengan pembahasan seperti ini, bisa kalian subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.